Sobat Fulltime Ide, gila sih ini. Dunia sepak bola bener-bener diguncang skandal paling memuakkan abad ini. Pertandingan Qatar versus Kanada kemarin berubah jadi sirkus elit yang bikin mual. Kanada yang main jujur dan Spartan malah dikerjain habis-habisan lewat penalti gaib dan keputusan wasit yang bener-bener gak masuk akal. Apakah petrodolar Qatar sudah berhasil membeli hukum-hukum FIFA? Markas agung FIFA di Swiss mendadak sepi kayak kuburan, pura-pura budek sambil ngitung duit sponsor. Kita sebagai supporter Garuda yang udah kenyang makan asam garam mafia bola lokal, gak bisa tinggal diam melihat keadilan diinjak-injak secara internasional. Sepak bola itu milik rakyat, bukan milik oligarki berdasi yang hobi sport washing citra politik mereka. Bagaimana menurut kalian, Sobat Fulltime Ide? Apakah kita harus boikot siaran mereka atau serbu akun sponsor FIFA biar mereka tahu rasa? Tulis teori konspirasi dan analisis pedas kalian di kolom komentar sekarang. Jangan lupa klik like the sky, subscribe, dan share video ini ke grup WA futsal kalian, biar petinggi FIFA yang pura-pura tidur itu kupingnya kepanasan. Sobat Fulltime Ide, mari kita buka topeng kemunafikan ini lebar-lebar. Pertandingan Qatar melawan Kanada kemarin itu bukan cuma soal 22 orang mengejar bola di lapangan, tapi sudah jadi panggung sirkus orkestrasi kekuasaan yang bikin mual sampai ke ubun-ubun. Lapangan hijau yang katanya sakral, tempat di mana keringat dan taktik diadu secara ksatria, mendadak berubah fungsi jadi ladang transaksi ego. Kamu nonton kan bagaimana Kanada dipaksa menelan pil pahit? Tim yang main dengan skema rapi, Spartan, dan mengandalkan kolektivitas tim, mendadak harus rontok bukan karena taktik lawan yang lebih jenius, tapi karena rentetan keputusan gaib yang bikin akal sehat kita rasanya mau mogok kerja. Ini bukan lagi soal human error dari wasit yang kurang minum air putih. Ini baunya sudah seperti skenario yang ditulis di balik meja marmer ber-AC sentral, lengkap dengan aroma minyak dan stempel berlapis emas. Kita semua tahu sepak bola modern itu bisnis raksasa, tapi ya jangan sekasar itu juga cara mainnya. Qatar, dengan segala kemewahan infrastruktur dan gelontoran petrodolar mereka, seolah-olah punya kartu cheat abadi di mata FIFA. Setiap kali mereka menginjakkan kaki di turnamen besar, atmosfernya langsung berubah dari kompetisi olahraga menjadi ajang diplomasi modal. Insiden melawan Kanada kemarin itu adalah puncak gunung es dari frustrasi kolektif pencinta sepak bola dunia. Pelanggaran keras yang kasat mata cuma dihadiahi senyuman simpul, sementara sentuhan fisik minimal dari pemain Kanada langsung ditiup peluitnya sekencang mungkin, seakan-akan ada hukum gravitasi khusus yang cuma berlaku untuk pemain berbaju Qatar. Logika publik mana yang tidak bergejolak melihat ketidakadilan yang dipamerkan secara telanjang di bawah sorotan lampu stadion berteknologi miliaran dolar? Ini ironi paling busuk. Stadionnya futuristik, tapi mentalitas penegakan aturannya kembali ke zaman batu. Di mana yang punya batu paling besar dialah yang menentukan hukum. Sekarang coba kita tengok reaksi netizen dan para pengamat sepak bola di media sosial. Jagat maya langsung meledak, tagar-tagar protes bermunculan, dan kolom komentar FIFA digempur habis-habisan oleh jutaan manusia yang masih punya urat malu. Tapi apa respons dari Swiss, markas agung FIFA? Sepi, sunyi, senyap, cuma ada suara jangkrik kriuk-kriuk. Mereka seperti pura-pura tuli sambil sibuk menghitung lembaran keuntungan dari hak siar dan kontrak sponsor. Pengamat sepak bola internasional yang masih punya integritas sudah menjerit. Sepak bola modern sedang sekarat kalau nilai fair play cuma dijadikan pajangan di spanduk seremonial sebelum kick-off. Buat apa ada kampanye say no to racism atau respect kalau di atas lapangan, tim yang tidak punya kekuatan politik dan finansial raksasa seperti Kanada bisa dikerjai sedemikian rupa tanpa ada pembelaan? Ini yang namanya kejahatan kerah putih versi lapangan hijau. Pemain berlatih setengah mati, supporter bayar tiket mahal-mahal pakai uang tabungan, pemenangnya sudah ditentukan oleh faktor non-teknis. Sungguh sebuah lelucon yang sama sekali tidak lucu. Rekam jejak Qatar dalam urusan kontroversi ini kan sebenarnya bukan barang baru. Ini yang bikin kita makin gemas. Mereka ini seperti anak emas kelas kakap yang kalau bikin salah di sekolah, gurunya yang justru minta maaf. Ingat bagaimana mereka bisa terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 lalu? Sampai ada penyelidikan suap berskala internasional, penangkapan pejabat-pejabat tinggi FIFA, hingga isu pelanggaran HAM pekerja migran yang membangun stadion megah mereka. Dunia mengkritik habis-habisan, tapi apa hasilnya? Turnamen tetap jalan,
uang tetap mengalir, dan Qatar keluar sebagai pemenang narasi. Jadi, kalau sekarang di pertandingan melawan Kanada mereka kembali memancing kegaduhan dengan aksi-aksi yang mencederai sportivitas, ya jangan kaget. Mereka sudah tahu rumusnya. Sekeras apapun badai kritik menghantam, selama dompet mereka tebal, badai itu cuma akan jadi angin sepoi-sepoi yang numpang lewat. Mereka kebal hukum karena sistemnya sendiri yang membiarkan diri mereka dibeli. Lalu semua mata sekarang tertuju ke FIFA. Publik yang naif mungkin masih berharap ada investigasi formal, ada pembekuan wasit, atau minimal ada teguran keras tertulis. Tapi mari kita bersikap realistis, Sobat Garuda. Berharap FIFA bertindak tegas kepada Qatar itu sama saja seperti berharap kucing peliharaanmu berubah jadi vegetarian besok pagi. Mustahil, hubungan antara FIFA dan Qatar itu sudah seperti simbiosis mutualisme yang terlalu intim. FIFA butuh dana segar dan fasilitas kelas dewa untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Sementara, Qatar butuh panggung sepak bola untuk spot washing, membersihkan citra politik mereka di mata internasional lewat jalur olahraga. Jadi, jangan heran kalau nanti rilis resmi FIFA cuma berisi kalimat-kalimat normatif template bernada diplomatis. Kami menghormati keputusan pengadil di lapangan dan berkompetisi dengan semangat persahabatan. Kalimat sampah yang gunanya cuma buat membungkus bangkai ketidakadilan agar tidak terlalu menyengat baunya. Pertanyaan krusialnya, apakah polemik kali ini akan benar-benar jadi titik balik? Atau cuma drama musiman yang akan terlupakan begitu ada isu baru? Kalau supporter dunia cuma bisa pasrah dan menerima ini sebagai bumbu pertandingan, maka tamat sudah riwayat sepak bola bersih. Kita sedang menuju era di mana taktik sepak bola tidak lagi dirancang oleh pelatih di papan tulis, melainkan oleh para pelobi di ruang hotel berbintang 5. Tapi mereka menang dalam hal martabat. Sementara Qatar, mereka mungkin mengantongi poin, tapi mereka kehilangan respek dari miliaran pasang mata yang menonton. Sepak bola itu dicintai karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi, di mana tim kecil bisa menjungkir balikkan raksasa kalau mereka main lebih bagus. Tapi, kalau hasilnya sudah bisa ditebak lewat indikasi keberpihakan oligarki, apa bedanya menonton pertandingan bola dengan menonton sinetron penuh settingan? Bagi kita di Indonesia, supporter Garuda yang sudah kenyang makan asam garam mafia bola di tingkat lokal, melihat kelakuan FIFA dan Qatar ini rasanya seperti melihat cerminan yang lebih mewah saja. Kita di sini berjuang mati-matian memperbaiki kompetisi domestik agar bersih dari pengaturan skor dan wasit titipan, di level tertinggi dunia, malah dipertontonkan sirkus yang jauh lebih masif skala kerusakannya. Ini sangat memukul mentalitas pencinta bola. Kita ingin mengajarkan anak-anak muda kita untuk main jujur, kerja keras, dan respek pada lawan. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan mereka kalau contoh dari pusatnya saja sekotor ini? Keadilan di lapangan hijau itu bukan komoditas yang bisa ditawar atau dibeli dengan skema cicilan petrodolar. Keadilan itu mutlak. Jika satu tim dirugikan secara sistematis, maka seluruh ekosistem sepak bola sebenarnya sedang diracuni. Makanya, Sobat Garuda, suara kita ini tidak boleh senyap. Jangan anggap remeh ketikan kita di kolom komentar atau petisi-petisi online. Kekuasaan korup itu paling takut sama satu hal, sorotan publik yang konsisten dan tidak bisa dibungkam. Kita harus terus bersuara, bukan karena kita benci pada satu negara, tapi karena kita mencintai olahraga ini. Kita ingin melihat sepak bola yang murni, di mana pemenang ditentukan oleh siapa yang mencetak gol lebih banyak lewat proses yang halal, bukan lewat drama penalti gaib atau kartu merah pesanan. Sepak bola harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu para supporter dan pemain yang tulus, bukan para pencuci uang berkedok pengurus federasi. Bagaimana analisis kalian melihat benang kusut ini, Sobat Garuda? Apakah kalian melihat ada secercah harapan FIFA bakal tobat dan berani ambil tindakan radikal? Ataukah kita harus mulai membiasakan diri melihat sepak bola modern berubah total jadi industri hiburan murni tanpa moralitas? Langsung saja tumpahkan seluruh argumen, kekesalan, dan analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita buat ruang diskusi ini bergetar. Tapi begitu yang berulah itu negara super rich macam Qatar, hukum FIFA mendadak terkena penyakit stroke ringan, langsung lumpuh, kaku, dan gak bisa bergerak. Wasit yang memimpin pertandingan pun mendadak punya standar penglihatan yang unik. Mata mereka bisa mendadak menderita katarak instan kalau pemain Qatar melakukan pelanggaran keras.
tapi langsung punya penglihatan setajam elang bionik kalau pemain lawan cuma sekadar bersin di dekat kotak penalti Qatar. Ini yang bikin publik sepak bola dunia meradang sampai ke ubun-ubun. Kita semua sepakat, sepak bola itu dicintai miliaran manusia karena sifatnya yang demokratis. Di dalam lapangan, berukuran 105 kali 68 meter itu, status sosial, gelar bangsawan, atau jumlah cadangan minyak bumi sebuah negara seharusnya menguap jadi nol. Begitu peluit kick-off berbunyi, yang bertarung adalah 11 manusia melawan 11 manusia, mengandalkan otot, otak, dan taktik. Itulah indahnya fair play dan respect. Tapi apa yang kita lihat sekarang? FIFA seolah-olah sedang melegalisasi kasta baru dalam sepak bola. Ada kasta untouchable, alias golongan yang tidak boleh kalah, tidak boleh dihukum, dan harus selalu diistimewakan demi kelancaran sirkulasi kapital. Kalau kiblat sepak bola dunia saja sudah menganut sistem kasta kapitalis begini, mendingan piala-piala turnamen itu nggak usah diperebutkan lewat pertandingan. Kasih aja langsung ke negara yang sanggup bayar mahal, biar para pemain Kanada atau negara lainnya nggak perlu capek-capek latihan sampai cedera hamstring. Di Indonesia sendiri, respons supporter kita itu jauh lebih kritis dan berlapis. Kenapa? Karena kita ini supporter yang sudah kenyang ditempa oleh kebusukan birokrasi sepak bola lokal selama puluhan tahun. Kita sudah khatam betul bagaimana rasanya dikerjai wasit, kita sudah biasa melihat drama pengaturan skor, dan kita tahu persis baunya sanksi yang bisa dinegosiasikan di bawah meja. Jadi, begitu kita melihat kelakuan FIFA terhadap Qatar di panggung internasional, netizen Indonesia langsung bisa mencium bau busuk itu dari jarak ribuan kilometer. Supporter Indonesia itu punya harapan yang sangat tulus. Kita ingin FIFA itu bisa jadi contoh, jadi teladan, atau minimal jadi kompas moral yang benar. Kita pengen nunjukin ke anak-anak kecil di akademi sepak bola lokal, kalau nak, mainlah yang jujur karena di level dunia nanti, kejujuranmu akan dilindungi oleh aturan. Tapi, kalau kenyataannya di level dunia saja sekotor ini, bagaimana kita bisa meyakinkan generasi muda kita bahwa kerja keras tidak akan dikalahkan oleh kekuatan orang dalam? Isu ini akhirnya menggelinding jadi bola salju yang masif, Sobat Garuda. Ini bukan lagi sekadar perkara Kanada yang kehilangan poin atau Qatar yang dituduh main curang. Ini sudah bermutasi menjadi simbol perlawanan kultural dari para supporter garis lurus melawan oligarki sepak bola modern. Kita sedang menyaksikan sebuah gerakan tanpa pemimpin, di mana supporter dari berbagai negara bersatu di media sosial untuk menyuarakan satu hal. Kembalikan sepak bola kami. Sepak bola itu milik publik, milik orang-orang yang rela potong gaji demi beli tiket nonton timnasnya. Bukan milik segelintir eksekutif berdasi yang duduk di ruang VIP sambil makan kaviar dan menentukan nasib sebuah tim lewat pesan WhatsApp. Sentimen ini menguat karena publik sudah muak melihat bagaimana indahnya olahraga ini dirusak secara sistematis demi memuluskan agenda pencucian citra, sport washing, melalui jalur prestasi instan yang dipaksakan. Pada akhirnya, bola panas ini memang kembali menggelinding ke meja kerja para petinggi di Zurich. Mereka punya kuasa penuh untuk menentukan apakah mereka mau membersihkan nama baik federasi dengan melakukan investigasi yang transparan, jujur, dan berani menghukum jika terbukti ada pelanggaran. Ataukah mereka memilih jalan pintas yang biasa mereka lakukan? Pura-pura melakukan penyelidikan, bikin tim investigasi independen formalitas, lalu beberapa bulan kemudian mengeluarkan rilis panjang yang kesimpulannya adalah tidak ditemukan bukti yang cukup. Kita sudah bisa menebak polanya karena skenario usang seperti itu sudah diputar berulang-ulang seperti kaset rusak. Tapi ingat, FIFA boleh saja punya kendali penuh atas regulasi resmi, tapi mereka sama sekali tidak punya kendali atas hati dan pikiran para supporter. Begitu supporter kehilangan kepercayaan secara total, maka seluruh nilai ekonomi yang dibangga-banggakan oleh FIFA itu akan runtuh dengan sendirinya. Karena industri hiburan tanpa penonton yang respek itu cuma akan jadi kuburan massal bagi olahraga ini. Jadi sekarang giliran saya yang mau nodong kalian sobat fulltime. Menurut kacamata jeli kalian yang biasa melihat drama sepak bola, model keadilan kayak gimana sih yang harusnya dipraktikan sama FIFA biar nggak dicap muka dua? Apakah mereka harus berani menjatuhkan hukuman radikal? Misalnya diskualifikasi atau pengurangan poin tanpa pandang bulu siapa sponsor di belakangnya? Atau menurut kalian, langkah pertama yang paling realistis adalah audit total terhadap komite wasit dan transparansi rekaman VAR secara real time, biar publik bisa dengar langsung apa yang diomongin wasit di lapangan.
Jangan cuma jadi penonton pasif yang cuma bisa ngedumel di dalam hati, melihat ketidakadilan ini dipamerkan di depan mata. Tumpahkan semua analisis tajam, sindiran paling pedas, dan argumen logis kalian sekarang juga di kolom komentar di bawah. Mari kita ubah kolom komentar ini jadi panggung pengadilan rakyat bagi mafia sepak bola dunia. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke seluruh grup WhatsApp pencinta bola kalian. Dari grup futsal komplek sampai grup fans klub luar negeri. Semakin banyak suara yang terkumpul, semakin bising telinga para petinggi federasi yang pura-pura tuli itu. Kita harus terus gaungkan bahwa harga diri sepak bola tidak bisa dibeli dengan segepok uang. Garuda di dadaku, sepak bola bersih di jiwaku. Salam merah putih.